Selamat pagi murid-murid SDH Bogor dari kelas K1 sampai SMA. Puji Tuhan ya, hari ini kita akan merayakan Pekan Nusantara, yaitu acara puncak. Pada hari ini Ibu Dewi ditemani dengan dua rekan Ibu Dewi bersama Pak Laifon, halo. dan juga Hai, ada Ibu Rani di sini. Nah, anak-anak, kita mau bersyukur ya buat kebaikan Tuhan yang sudah membangunkan kita dari tidur malam sampai kita bangun pagi dengan badan yang sehat. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga mau bersukacita. Oleh karena itu, Ibu Dewi akan ajak anak-anak untuk nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan bergerak. Anak-anak di rumah ikuti ya gerakan ibu dan bapak yang ada di sini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita ada kasih Yesus di hatiku. Oke anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah pencipta seluruh dunia ini dan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Dan terkhusus Tuhanlah yang menciptakan Indonesia. Nah, sekarang kita mau merayakan di acara culminating ini Pekan Nusantara, dan kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi ciptaannya, terkhususnya Indonesia ya, bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita mau nyanyi Tuhan Cinta Semua Bangsa. Yuk semuanya bangkit berdiri lagi, kita akan menyanyikan, ikuti gerakan Ibu Rani, Ibu Dewi, dan Pak Laifeng. Yuk! Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita tahu anak-anak semua bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan kebudayaannya. Dan kita sebagai orang Kristen, ya Tuhan juga perintahkan kita untuk menghargai setiap perbedaan-perbedaan itu, termasuk kebudayaan kita. Ya, tidak dipungkiri kamu pasti punya tetangga yang berbeda kebudayaan dengan kita, ya. Sanak keluarga kita juga berbeda kebudayaannya dengan kita.
Dan Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi mereka, mencintai mereka, dan menyayangi mereka. Dan biarlah melalui lagu ini, firman-Mu pelita bagi kakiku, dan kiranya ini sungguh-sungguh menjadi pelita bagi setiap jalan kita. Kita semakin boleh melihat orang, melihat saudara-saudara kita sebagai insan, sebagai teman yang patut untuk kita salurkan berkat kasih, untuk kita saling mencintai dan menyayangi. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo semua siswa-siswi senior dari kelas 7 sampai kelas 11. Wah, satu sukacita besar ya buat Ibu kalau pada hari ini Ibu dikasih kesempatan bisa menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan terkait dengan event yang sedang kita lakukan saat ini di Pekan Nusantara ya. Nah, mungkin untuk anak-anak kelas 7 sama kelas 8 kurang familiar sama Ibu ya, karena belum Ibu nggak ngajar kalian, nggak perkenalkan. Nama Ibu adalah Ibu Kisha dan saat ini Ibu mengajar di kelas 9 sampai kelas 11. Nah, jadi kalian akan ketemu sama Ibu nanti di kelas-kelas tersebut gitu. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kesempatan dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul ya Tuhan, walaupun masih secara virtual, kami mau merayakan ya Tuhan Pekan Nusantara ya Tuhan, mengucap syukur atas budaya, atas segala hal ya Tuhan yang Kau izinkan ada di Indonesia. Biarlah Tuhan itu semua semakin membawa kami ya Tuhan untuk lebih dekat kepada Engkau. Semakin kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kemuliaan ya Tuhan. Dan lagi-lagi ya Tuhan, semuanya yang kami miliki ini ya Tuhan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, berkati mulut bibir hamba-Mu supaya dalam menyampaikan firman Tuhan ini ya Tuhan, biarlah itu semua datang yang daripada Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap banyak syukur. Haleluya, amin. Nah, tema kita pada tema Pekan Nusantara kita pada tahun ajaran ini adalah Ekstravaganza Nusantara Indonesia untuk kemuliaannya, dan diambil dari Kitab Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 gitu ya. Nah, kemarin kalian sudah sama-sama mengerti di devosi ya bahwa apa sih arti kata ekstravaganza itu? Jadi ekstravaganza adalah kalau dalam KBBI itu artinya pertunjukan atau hiburan yang luar biasa atau spektakuler gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan Ekstravaganza Nusantara itu apa sih? Ekstravaganza Nusantara adalah dimana kita mau perayaan ya, mengucap syukur sebagai kita ciptaan Tuhan atas apa? Atas kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, begitu. Terus, kenapa sih Bu kita harus melakukan event ini, harus ngerayain ini gitu, ribet-ribet? Yang kelas yang SMA kemarin ribet-ribet bikin lomba mengikuti lomba cipta lagu, yang SMP bikin puisi, terus sekarang pada pakai baju adat, pada pakai baju batik, ngapain sih gitu ya. Nah, tujuan acara Pekan Nusantara yang pertama ini adalah supaya kita mampu
atau kita mau mengerti dan juga menghargai keunikan dalam kepribadian seseorang, komunitas, budaya, dan agama, gitu ya. Kecilnya dalam lingkup kelas kalian, ya, kelas kalian, teman-teman kalian pasti memiliki sifat keunikan yang berbeda-beda ya satu sama lain. Mereka bisa datang dari suku yang berbeda dan sehingga mereka memiliki budaya yang berbeda juga. Nah, maka melalui Pekan Nusantara ini kita diajak untuk menghargai keunikan tersebut, menghargai perbedaan tersebut, gitu. Nah, yang kedua, nih lagi menunjukkan sikap penghargaan yang mendalam untuk Indonesia akan budayanya yang melimpah. Selain kita menghargai manusianya, kita juga menghargai bangsanya dong, menghargai Indonesianya, gitu ya. Karena kita tahu sendiri di Indonesia banyak sekali ragam budaya ya yang kalian bisa temukan di setiap daerah tuh pasti memiliki keunikannya sendiri masing-masing, gitu ya. Kita mau sama-sama menghargai kalau budaya kita itu melimpah banyak sekali, gitu. Nah, yang terakhir adalah mengucap syukur sebagai anak Tuhan atas diberikan berkat kebudayaan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kita juga harus mengucap syukur ya atas penyertaan Tuhan gitu lewat budaya yang ada di Indonesia. Nah, tahukah kamu kalau budaya itu ada karena manusia? Nah, kalian di devosi hari pertama tuh kemarin sudah dijelaskan juga ya mungkin ya sama Bapak Ibu Guru Homeroom bahwa Allah itu menciptakan manusia berbeda dengan ciptaannya yang lain ya. Si A berbeda dengan si B. Jadi setiap kita tuh memiliki keunikannya masing-masing. Dan juga tapi satu hal yang pasti manusia itu memiliki akal budi dan pikiran ya, yang dimana kita itu bisa atau kita punya kebebasan, kita punya free will untuk apa? Untuk mengembangkannya, untuk improve, untuk expand, untuk meluaskan pengetahuan dan pikiran kita. Ya, termasuk dalam mengembangkan budaya gitu. Sehingga kebudayaan itu berasal dari hasil pemikiran manusia. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya tari-tarian, ya. Ada lagu-lagu daerah yang diciptakan. Ada makanan-makanan khas yang ada di setiap daerah di Indonesia dan yang lainnya. Kalian bisa temukan baju adat, rumah adat, gitu ya. Itu merupakan hasil pemikiran dari manusia, gitu ya. Sehingga setiap budaya yang lahir di setiap daerah itu merupakan satu dampak atau satu impact ya dari perkembangan masyarakat setempat ya. Makanya kita bilang kalau budaya ini ada karena manusia ya, karena manusia yang mengembangkan dengan akal pikir, akal budinya yang diberikan oleh Tuhan ya, sehingga itu orang-orang yang tinggal di daerah tersebut yang menciptakan budaya tersebut begitu. Tapi ya karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, kita tahu ya bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa, kemudian punya impact juga nih terhadap tradisi atau budaya-budaya yang ada, bahwa banyak orang yang membuat tradisi dan budaya itu menyimpang dari firman Tuhan atau dari kebenaran Allah. Tuh, ya, seringkali apa? Manusia membuat kebudayaan itu menurut apa yang mereka anggap baik, bukan menurut apa yang Tuhan mau atau yang Tuhan anggap baik, ya. Yang sering terjadi adalah manusia itu justru lebih mengedepankan atau menyembah kebudayaan yang dibuat oleh manusia itu sendiri dibanding apa? Dibanding dengan perintah Tuhan atau dibanding dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, harusnya malah yang kita tahu kebudayaan itu yang merupakan hasil dari pikiran manusia itu ada untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mengesampingkan Tuhan, gitu ya. Nah, cuma manusia suka karena jatuh dalam dosa itu, jadi sebagai manusia itu membuat kebudayaan menjadi satu kepercayaan dalam hidupnya dan menomorduakan Tuhan, gitu ya. Yang menjadi highlight adalah budaya itu tidak salah, ya, tidak ada yang salah, gitu ya. Budaya itu tidak salah, karena memang Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk membuat sebuah tradisi atau budaya, ya. Nah, tapi salahnya adalah ketika
tradisi atau budaya tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan dan menggantikan posisi Tuhan, ya, malah dia jadi nomor 1 gitu. Nah, itu yang sudah keliru ya atau salah gitu. Nah, oleh karena itu sebagai anak Tuhan kita perlu apa? Kita perlu berani untuk menyampaikan kebenaran. Di mana? Di tengah masyarakat yang punya beragam budaya. Ya, jadi kita harus punya keberanian nih untuk menyampaikan kebenaran. Ya, di sini di highlight menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat yang memiliki ragam budaya. Karena apa? Karena ketika kita mengabarkan Injil di tengah masyarakat yang beragam budayanya, gitu ya, itu berarti kita sedang apa? Kita sedang memproklamirkan Kristus, atau kita sedang mempermuliakan nama Kristus. Nah, kalian lihat kata proclaiming Christ, pastinya harus ingat sama satu hal gitu ya, yaitu apa? Tema sekolah kita ya tahun ajaran ini. Christ we proclaim. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk memproklamirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu yang menjadi tugas kita sebagai anak Allah. Maka ketika kita mengabarkan Injil di tengah ragam budaya masyarakat, ini sebenarnya kita sedang berusaha untuk terlibat dalam memproklamirkan Kristus dan juga memuliakan nama Kristus gitu. Tapi gimana Bu gitu ya? Nah, ingat nggak kalian sama tokoh-tokoh ini yang sudah kita bahas bersama-sama di devosi ya? Ada Paulus Tosari, ada Ludwig Mommsen, ada Otto dan Geisler ya. Mereka bertiga ini adalah tokoh-tokoh penginjil yang menyebarkan pengajaran Kristen di daerah Jawa, ada yang di Sumatera dan ada yang di Papua ya. Mereka menyebarkan Injil di tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda-beda dan dengan cara pendekatan yang berbeda-beda juga gitu. Jadi mereka berusaha untuk adaptif ya dengan budaya setempat gitu ya. Untuk apa? Untuk menyebarkan Injil, untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa sih yang mereka lakukan ini gitu ya? Yang mereka lakukan pertama, mereka sama-sama melakukan pelayanan di daerah Nusantara Indonesia. Jelas ya, ada di Jawa, Sumatera, dan Papua. Sama-sama mereka melayani Tuhan di Indonesia gitu. Yang kedua, mereka sama-sama berani menceritakan kebenaran di budaya masyarakat yang berbeda-beda. Kalian tahu ya kisahnya, sudah kita bahas bersama-sama bagaimana apakah mereka sekali menyebarkan kebenaran langsung diterima masyarakat? Tidak, jelas tidak ya. Banyak rintangan, banyak tantangan yang harus mereka hadapi, terutama penolakan dari warga setempat. Tapi apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka bahkan malah semakin berani untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan, berani untuk mengabarkan Injil di tengah masyarakat di mana dia dipercayakan Tuhan ditempatkan di situ. Dan yang ketiga, mereka sama-sama memberikan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Ini yang tadi disampaikan ya, mereka nggak menyerah, mereka tetap mau melayani Tuhan, mereka tetap mau mengabarkan Injil Tuhan supaya apa? Supaya masyarakat yang ia layani bisa menerima berita sukacita, menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, melalui kisah para tokoh-tokoh penginjil tadi ya, dan masih banyak ya, pasti kisah-kisah lain kalian bisa nanti cari sendiri. Itu cuma tadi 3 itu yang bisa kita temukan gitu ya. Kita bisa belajar bahwa untuk berani memproklamirkan Kristus dimanapun kita berada dan mengatakan kepada mereka yang belum mengenal kebenaran bahwa apa? Bahwa yang pertama, hikmat dan akal budi yang diberikan Tuhan untuk mengembangkan kebudayaan seharusnya itu membuat kita untuk apa? Untuk semakin terpanggil sama Tuhan ya, terpanggil. Terpanggil untuk apa? Terpanggil untuk memenuhi bumi, menaklukkan, dan memelihara. Tapi dengan tujuan akhirnya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kalian tahu ya, kita manusia diciptakan sama Tuhan untuk punya mandat
gitu ya, untuk memenuhi bumi, menaklukkan dan memelihara. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, seharusnya hikmat dan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita ini, cuman kita loh yang punya, manusia, gitu ya. Hewan nggak ada, cuman kita manusia yang punya hikmat dan akal budi. Maka kita seharusnya menggunakannya itu untuk memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan kita, ya. Dalam kita mengembangkan kebudayaan, seharusnya itu digunakan untuk kembali lagi, ya, menceritakan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia. Ya, lewat apa, Bu? Bisa lewat bahasa daerah, lagu pujian dengan bahasa daerah, banyak, ya. Tari-tarian dengan hasil kebudayaan dan yang lainnya, ya, yang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian apalagi yang kedua, ya, contoh kebudayaan untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi disampaikan juga ya, menyanyikan lagu daerah untuk menceritakan kasih Tuhan, ya. Banyak sekali kalau misalnya di tempat Ibu, ya, di daerah Jawa itu banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan atau lagu pujian itu yang ditulis dalam bahasa Jawa. Nah, itu salah satu contoh ya bagaimana kita punya lagu daerah untuk menceritakan kasih Tuhan gitu. Kita bisa menggunakan bahasa daerah untuk sharing, untuk menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan tari-tarian untuk memuji Tuhan. Itu adalah beberapa contoh kebudayaan atau penggunaan kebudayaan ya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama mau baca Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 ya, Ibu yang akan bacakan. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Nah, ayat ini merupakan gambaran yang akan terjadi nanti ya saat Tuhan Yesus itu datang kedua kalinya, yaitu setiap orang dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai macam bahasa di dunia, bahkan ya pokoknya dalam beragam ini ya, itu datang bersama-sama berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, Tuhan rindu gitu ya bahwa semua suku bangsa itu datang untuk memuji nama Tuhan. Termasuk siapa? Termasuk kita semua, Bapak Ibu guru, anak-anak semua bisa datang kepada Tuhan bersama-sama dengan orang lain yang ada di sekitar kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Jadi yang dapat kita pelajari hari ini ya, yang pertama, keragaman itu seharusnya menyatukan kita ya dan melengkapi. Jadi keragaman budaya ini tidak mematahkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Cuman yang terjadi saat ini kalian bisa melihat banyak sekali berita bahwa keragaman ini malah merusak persatuan gitu ya. Kita sering sekali diadu domba gitu dengan satu daerah dengan daerah lain gitu. Nah, harusnya keragaman budaya ini bukan menjadi satu hal yang memecahkan, tapi malah harusnya mempersatukan gitu ya. Harus menguatkan kita untuk saling mengasihi dan menyatukan kita sebagai satu bangsa Indonesia yang mau bersama-sama untuk menjaga kebudayaan untuk kemuliaan Tuhan gitu. Dan yang kedua, mengabarkan kebenaran Injil melalui budaya, dan semua itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita punya tugas gitu. Melalui kebudayaan bukan berarti kita nggak bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, tapi bisa ya, melalui kebudayaan kita bisa mengabarkan kebenaran Injil di tengah-tengah mungkin masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan, masyarakat yang belum menerima berita keselamatan yang kita terima.
ingat sekali ya bahwa berita keselamatan yang kita terima itu bukan diharapkan untuk kita sendiri aja, tapi kita bisa menyebarkan juga ke orang lain, ya. Dan melalui kebudayaan ini kita diajak bersama-sama, ya, untuk lebih fleksibel, untuk lebih adaptif, ya. Kita melihat situasi bagaimana metode atau cara yang pas, gitu ya, untuk kita bisa mengabarkan kebenaran Injil, dan lagi-lagi semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, ya, setelah ini kita mau sama-sama menyanyikan satu lagu, ya, yang dinyanyikan di dalam bahasa Sunda. Nah, kenapa bahasa Sunda? Ya karena ini yang menjadi identitas kalian, ya, mau nggak mau kalian tinggal di Bogor, bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda, gitu. Jadi kita mau coba gitu untuk menyanyikan lagu ini di dalam bahasa Sunda. Lagunya mudah, familiar, ya. Kalian pasti sudah sering mendengarkan lagu ini. Cuman kita mau menyanyikannya di dalam bahasa Sunda, gitu ya. Ibu ajak semuanya sama-sama kita mau ikut nyanyi, karena nanti sudah ada teksnya, ya. Kalian tinggal baca saja. Kita mau sama-sama ikut nyanyi sebagai rasa syukur kita, gitu ya, bahwa kebudayaan yang Tuhan ciptakan ini kembali, ya, untuk mengabarkan kebenaran Tuhan, gitu ya, untuk mengabarkan Injil Tuhan di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi kita sama-sama mau menyanyi bersama, gitu ya, di rumah kalian masing-masing. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sakitu sayana kanya aminuhan hirup abdi Gusti abdi ngucap syukur berkana dinten ieu nutus sayogi kerabdi abdi ngucap syukur kanggo tiap waktos keayawatesna asirama Gusti nyata jembah tur teu aya telat napi tulung Gusti ageng satiana sapanjang hirup abdi. Baik, mari kita tutup pemberitaan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur betapa besar, betapa ajaib Tuhan Engkau dalam menciptakan kami, dalam menciptakan dunia ini Tuhan. Termasuk, ya Tuhan, budaya yang Engkau izinkan ada di negara Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap keragaman, setiap perbedaan
yang ada Tuhan. Biarlah ini bukan membuat kami terpisah-pisah Tuhan, tapi biarlah itu semua Tuhan bisa menyatukan kami, semakin menguatkan kami ya Tuhan, untuk kami bisa saling mengasihi, menerima, dan menghargai keragaman dan perbedaan budaya yang Engkau izinkan ada di dalam diri kami. Bapa, terus ya Tuhan, pakai anak-anak-Mu, siswa-siswi SDH Bogor ya Tuhan, untuk bisa memuliakan nama-Mu Tuhan, menceritakan kebenaran-Mu, menjadi berkat, menjadi buah yang bisa dirasakan oleh semua orang di sekitar mereka Tuhan, melalui kebudayaan yang ada ya Tuhan. Biarlah mereka semakin terpanggil ya Tuhan untuk menggunakan akal, budi, pikiran yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, kembali lagi Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau. Bapa, hamba-Mu selesai untuk berbicara, tapi terus ya Tuhan firman-Mu yang akan berbicara dalam kehidupan dan hati anak-anak-Mu. Biarlah mereka Tuhan senantiasa menjadi anak yang mau ya Tuhan, dan cinta akan kebenaran firman-Mu. Bapa, semuanya ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap banyak syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya semuanya siswa-siswi kelas 7 sampai kelas 11 sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian ya murid-murid SDA Bogor dari kelas K1 sampai SMA acara puncak Pekan Nusantara kita hari ini. Anak-anak akan melanjutkan kegiatan selanjutnya bersama wali kelas anak-anak. Sampai berjumpa di acara Pekan Nusantara tahun depan. God bless you.